Tahukah Anda bahwa ada banyak penemuan yang selama ini kita kenal berasal dari ilmuwan barat? Padahal akarnya sudah diteliti berabad-abad sebelumnya oleh ilmuwan muslim. Hal inilah yang memunculkan sebuah tuduhan besar, bahwa ilmuwan barat sengaja menghapus nama-nama ilmuwan muslim dari sejarah agar semua pujian jatuh kepada mereka. Kedengarannya seperti teori konspirasi, tetapi apakah benar memang seperti itu? Atau sebenarnya, sejarah berkembang dengan cara yang jauh lebih rumit daripada sekedar menghapus sebuah nama. Jika kita membuka buku sejarah sains modern, nama yang sering muncul adalah Galileo, Newton, Kepler, hingga Einstein. Padahal sebelum mereka lahir, dunia Islam telah menghasilkan ribuan manuskrip tentang matematika, astronomi, kedokteran, hingga kimia. Lalu, mengapa nama-nama tersebut tidak sepopuler ilmuwan Eropa? Salah satu penyebabnya adalah perubahan pusat ilmu pengetahuan dunia. Memasuki abad ke-15, Eropa mengalami Renaissance. Universitas berkembang pesat, mesin cetak mulai digunakan secara luas, dan karya-karya ilmiah diproduksi dalam jumlah yang jauh lebih besar. Sementara itu, banyak pusat ilmu di dunia Islam mengalami kemunduran akibat perang, perubahan politik, hingga melemahnya dukungan terhadap kegiatan ilmiah. Akibatnya, perhatian dunia perlahan bergeser dari timur ke barat. Dalam ilmu pengetahuan, sebuah penemuan hampir tidak pernah lahir dari satu orang saja. Setiap generasi biasanya melanjutkan pekerjaan generasi sebelumnya, misalnya dalam bidang astronomi. Pengamatan yang dilakukan ilmuwan muslim membantu memperbaiki data dan tabel astronomi yang kemudian dipelajari kembali oleh ilmuwan Eropa. Begitu juga dalam matematika. Konsep-konsep yang berkembang di dunia Islam menjadi bagian penting dalam perkembangan ilmu yang akhirnya digunakan oleh para ilmuwan pada masa Renaissance. Namun, ketika sebuah teori mengalami penyempurnaan besar atau menghasilkan penemuan baru, perhatian publik biasanya tertuju kepada tokoh yang menyempurnakannya. Lama-kelamaan, nama tokoh-tokoh sebelumnya semakin jarang disebut. Fenomena seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada ilmuwan muslim, tetapi juga pada banyak ilmuwan dari peradaban lain. Lalu, apakah ilmuwan barat benar-benar menghapus jasa ilmuwan muslim? Jika yang dimaksud adalah adanya kesepakatan bersama untuk menghilangkan nama ilmuwan muslim dari sejarah, hingga saat ini tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Namun, jika yang dimaksud adalah kontribusi ilmuwan muslim sering kurang dikenal dibandingkan pengaruhnya yang sebenarnya, maka banyak sejarawan justru mengakui hal itu. Beberapa faktor yang berperan antara lain perubahan bahasa ilmiah dari Arab ke Latin, kerusakan banyak perpustakaan akibat perang, hilangnya sebagian manuskrip, hingga kurikulum pendidikan yang lebih menekankan perkembangan ilmu di Eropa. Akibat berbagai faktor tersebut, banyak orang akhirnya mengenal hasil akhirnya, tetapi tidak mengetahui perjalanan panjang yang melahirkannya. Jadi, benarkah ilmuwan barat menghapus jasa ilmuwan muslim? Jawabannya lebih dekat kepada mitos daripada fakta. Jika yang dimaksud adalah adanya konspirasi besar untuk menghapus sejarah. Namun, ada satu fakta yang sulit dibantah. Kontribusi para ilmuwan muslim memang sering tidak mendapat perhatian sebesar pengaruh yang mereka berikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Dan mungkin, pelajaran terbesar dari sejarah bukanlah mencari siapa yang paling berjasa, melainkan memahami bahwa kemajuan peradaban selalu lahir dari estafet pengetahuan yang melintasi agama, bangsa, dan zaman.